nanti saya akan kalau jalan-jalan. Ada kesulitan apa selama? Sebenarnya kemarin telepon nggak, misalnya ada satu hadis kemarin masalah talabul ilmi wala bisin. Ada ceramah dulu setelah baik di topik kan, bahas juga ada yang kayak gimana. Apa sih kemarin kita? Waduh. Nah jadi gue sama aneh dulu, lah carikan mereka 10 kalau buka masih sawi kan begitu katanya. Ada lagi masalah apa yang belum kita ketahui itu sudah jelas bang. Yang sering juga ada di manakib tuh. Indah di awalnya tuh. Tanzilur Rahmah. Nih. Indah di Shalihin. Nih. Tapi ada yang baca manakib seperti Umar kah? Apa sih ada ide itu? Mantap karena ada sebenarnya kan indah di awalnya Tanzil. Apakah memang ada nukil lain dalam Quran? Manakib sama gitu di awal. Kata si Siddiq kan, Al-Madani kan khalifahnya si Salman, murid pertama murid kan si Siddiq. Gurunya olehnya termasuk berusia termasuk paling banget tempat belajar, karena ini murid yang pertama mungkin. Itu kan indah di awalnya. Bukan kita mana mau kita lebih mencari kalau yang kesalahan itu lebih sudah jelas bang. Jadi jadi kesalahan bisa indah dzikr aulia fi makna indah dzikr salih. Oke. Kalau kan tidak mungkin aulia tidak saleh. Oke. Indah dzikr aulia fi makna indah dzikr salih. Bisa saja jadi hukum. Wa hada ya'tamidu fi hadzal hadis. Jadi kalau kita secara sama tenang kada berani langsung menyalahkan gitu lah. Soalnya awalnya jelas masih soleh. Semua orang itu awliya nggak mungkin la yatakhilullahu awliya waliyan jahila kan. Semua orang ini kan karena konteks hadis dari itu sudah. Ya itu orang yang tidak mengerti usul hadis. Jadi misalnya walaupun secara harfiah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengucapkan indah dzikril auliya misalnya saja ini membagi misal. Ar-Rasul lam yadhkur wa lam yaqul qawlan inda dzikri al-awliya tanzilur rahmah. Tetapi kalau kemudian dikatakan wa hadzal athar yataqawwa bi atharin akhar wa qawluhu inda dzikri salihin tanzilur rahmah, paling tidak hadis athar inda dzikri al-awliya tanzilur rahmah ini tidak bisa dinafikan. Karena sudah di backup, diperkuat, diperkokoh keberadaannya dengan hadis inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Karena auliya makna as-shalihin. Jadi menafikan kalau tidak ada, tidak bisa seperti itu. Karena ada kalimat inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Itu yang spontan itu yang kita hadapi gini, kalau orang gini kan. Apalagi kata orang ini yang mana ini jangan sedikit misalnya kadang orang membukanya hanya lewat internet atau apa tuh. Nah kan oh nggak ada di sini. Oh barangkali itu yang nggak dimuat kata orang seperti hadis Nabi kalau kemarin hadis Nabi Jabir itu kan di mana-mana nggak ada musnad apa Abdurrazzaq lah orang dah Ustaz Abdul Razak enggak ada sekarang kalau begitu di Nabawi ada pertanyaan di Namuntai Nabawi bahas memang musnad sekarang nggak ada dulu ada berarti orang-orang kitabnya kan masih kan lebih banyak. Iya apalagi sekarang kitab itu seperti misalnya Fathul Bari kita mesti juga sebagai pelajar kita harus juga melek informasi ada Fathul Bari kalau Fathul Bari pasti siapa yang meragukan kapasitas keilmuan Ibnu Hajar sehingga dikatakan la hijrata ba'da al-fathi yang nggak ada kitab syarah Bukhari setelah munculnya Fathul Bari. Tapi kemudian yang baru-baru ini yang sekarang ini Fathul Bari itu diterbitkan oleh badan yang dikelola oleh Wahabi sehingga di bawahnya
wa alaihi ta'liqu ibni Syekh Ibn Abbas Ibn Baz. Ya, ta'liq Syekh Al-Imam lagi. Kita tidak tahu imam. Ya kan? Jadi seperti itu kita harus tahu. Alaihi ta'liq Syekh Ibn Baz. Ibn Baz ini justru bukan menambah hasanah kitab Fathul Bari, malah kemudian melencengkan, memelintir, mendistorsi. Apalagi kemudian Ibn Baz mengutip kalam daripada Albani. Lebih parah lagi, Albani itu tidak punya kapasitas untuk berbicara tentang sebuah hadis. Jadi yang seperti ini pasti boleh jadi hadisnya nggak dimuat. Mereka orang-orang itu nggak takut dosa. Iya, mereka melakukan kejahatan di dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, tidak memuat hadis itu, sengaja dengan rekayasa dan sengaja menghilangkan unsur hadis. Yang kedua, mendistorsi dalam artian memberikan tafsiran yang sama sekali tidak didukung baik dari lafzul zahir maupun makna batin, disesuaikan dengan mazhabnya. Satu contoh saja, misalnya la tatruni kama atratil yahud kama atratil an-nasara Isa bin Maryam. Itu diartikan al-itra itu gini. Dia tidak mengacu kepada sabab wurudil hadis. Jadi dengan itulah kemudian muncul tidak ada itu maulid, tidak ada itu bait-bait syair madah kepada Nabi. Jadi pujian-pujian kepada Nabi itu Nabi sendiri nggak suka, nggak mau. Jadi kalau kita memaksakan diri itu malah nggak baik. Jadi sinilah kita katakan apa itu maulid itu bid'ah. Dasarnya adalah la tatruni kama atratil an-nasara Isa bin Maryam. Padahal kata-kata kama atratil nasara Isa bin Maryam itu jelas. Apa komentar kaum Nasrani terhadap Isa bin Maryam? Mereka mengatakan Isa anak Tuhan, ibnullah. Lalu kita katakan orang yang paling menyintai Nabi dari umat ini, pernahkah orang itu kemudian mengeluarkan Rasul dari dimensi kemanusiaannya menjadi anak Tuhan? Belum pernah ada, tidak pernah ada. Tetapi ini kebenaran dipelajari oleh mereka yang diolah. Nah ini sebenarnya ini sebuah kejahatan di dalam ilmu pengetahuan. Jadi, karena ada menyangkut akidah, menyangkut bagaimana memupuskan harapan umat agar bersambung dengan nabinya. Di saat manusia saat ini mengidolakan sebuah figur panutan, justru muncul kekuatan Wahabi untuk memutus benang merah ini antara umat dengan Rasulnya Muhammad SAW. Saya katakan kejahatan Wahabi itu lebih jahat daripada Yahudi dan Nasrani. Dan antek-antek Yahudi itu adalah lebih jahat daripada antek-antek Yahudi dan Nasrani. Jadi kiai, guru, siapapun yang mengadopsi pemahaman Wahabi itu, mereka adalah penjahat dalam agama kita. Seperti tadi, mendistorsi, menghilangkan unsur hadis yang tadinya ada. Jadi kalau kita beli misalnya cetakan-cetakan baru seperti ini, kita lihat kalau sudah wa alaihi ta'liqu fulan, yang kita nggak tahu ya lebih baik jangan. Ya. Sahahahu wa 'allaqa 'alaihi fulan. Kadang-kadang kita banyak itu. Ya. Misalnya kitab Ihya Ulumuddin. Kita Ihya Ulumuddin ya. Ya. Kamu pegangan kita. Itu ada taklik-taklik yang tidak benar. Taklik orang-orang yang nggak mengerti tasawuf. Atau memang sengaja juga.
Sengaja, sengaja pasti, sengaja itu pasti. Ya itulah tujuan mereka, bagaimana mereka berdakwah agar untuk merubah akidah umat ya dengan cara-cara seperti ini. Kita jadi ingin orang, kalau dia, ini kita diingini orang. Nah, jadi di sini nih maksudnya. Kalau kita harus siapa Anda sehingga mengomentari apa yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali? Siapa Anda? Seperti misalnya Albani. Siapa Albani itu? Tidak mengomentari hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau ulama-ulama dulu mengatakan ma rawahul Bukhari jawaz al-qamar. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu berarti sudah lolos sensor. Jawaz al-qamar. Qamar itu jembatan. Artinya sudah melampaui jembatan itu. Enggak usah mengkhawatirkan jangan nanti jatuh di jembatan itu. Orang itu sudah sampai di sana. Artinya hadisnya sudah lolos. Anda mengatakan ini gimana? Jangan jadi aman-aman saja ya. Nggak perlu, yang buktinya sekarang sudah sampai di sini, nggak perlu tanya lagi amal atau nggak amal. Itu yang maksudnya jawaz al-qamar. Maka kemudian dari sudah terbukti waktu Imam Bukhari masuk ke Irak. Irak itu ulama-ulamanya punya kebiasaan untuk mengukur keilmuan seseorang. Begitu dengar dia Muhammad apa ya? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari masuk. Ini yang katanya orang Khurasan ini, kan dia cuma orang Ajam saja. Khurasan ini di daerah kalau sekarang Soviet, daerah Asia Tengah. Asia Tengah. Itu orang Ajam, kita orang Arab. Nggak mungkin dia mengungguli ilmu kita. Tetapi ya Abu Liman Yasha. Ilmu itu karunia ya habil man yasha. Maka kemudian masuk dipersiapkan oleh mereka. Waktu Imam Bukhari di masjid, datanglah ulama itu nanyakan kepada Imam Bukhari, "Mada taqulu fi hadzal hadits? Mada taqulu fi hadzal hadits?" Ada 100 pertanyaan dari ulama yang diajukan kepada Imam Bukhari untuk mengomentari hadis tersebut. Padahal hadis itu sudah diacak. Matan ini digabungkan dengan sanad itu. Sanad itu digabungkan dengan matan hadis ini. Matan hadis ini dipenggal separuh, digabung dengan matan hadis yang lain. Alhasil diacak. Maka Imam Bukhari kemudian menjelaskan, wa amma hadzal hadits fa isnaduhu hadza. Wa amma matnu hadzal hadits fa tamamu matnihi hadza. Begitulah kemudian Imam Bukhari mengembalikan hadis itu sesuai dengan sifat aslinya. Maka ulama kemudian mengakui aqrar bi imamati wa bi ilmi al-Imam al-Bukhari. Itu ulama Irak yang terkenal jago. Lalu Anda siapa? Albani ya, yang tukang lopor susu ya, tukang jual susu. Kata Al-Habib Muhammad bin Ali Segaf dalam kitabnya, itu seorang ulama muda ya di Urdun, ada Tanaqudat Albani. Dikatakan, lihatlah kebodohan Albani, kontradiktif pemikiran-pemikiran Albani. Albani adalah seorang yang kacau, seorang yang tidak bisa mendhabitkan satu masalah kecil. Maka dikatakan contohnya hadis ini, misalnya sebuah hadis ya. Dia mengatakan hadis ini maudhu' dan rawahul a'immah ya. Di dalam bab yang lain kemudian dikatakan hadis yang sama, masih tidak terlalu jauh. Karena setelah yang ada maudhu' bahwa hadis itu ada dan hasan. Di yang lain lagi dikatakan hadis itu sahih. Alhasil ittirab. Artinya tidak ada apa itu? Tidak ada relevansi antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kacau. Itulah Albani, dan kemudian dibukukan dalam satu kitab utuh, namanya diberi judul Tanaqudat Albani, kontradiksi pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat Syekh Albani yang merupakan kebanggaannya kaum Wahabi. Ya, Albani. Ya, Albani. Ada, insya Allah nanti saya kirimkan fotokopinya. Sudah banyak di sini dan dipelajari. Namanya bahasa
lalu mubtada'nya muakhar, khabarnya muqaddam, mubtada'nya disebut setelah 3 hari 3 malam dicarikan. Tapi ya, apa namanya, bahasanya mudah dicerna kan? Ya. mudah dicerna. Insya Allah diingatkan saja, saya fotokopi dan saya kirimkan karya daripada Muhammad bin Ali As-Sagaf, ulama muda, sampai sekarang masih ada di Urdun, yang sebenarnya beliaunya mengharapkan kita bisa mengirim anak-anak ke sana, cuma masalahnya izin tinggalnya yang agak susah. Kalau beliaunya nggak jauh, Urdun nggak jauh, jadi Arab Saudi bisa lewat darat. Negaranya cukup stabil, cuman dia dekat dengan Israel. Negaranya stabil, ekonominya stabil, nggak terlalu mahal segala sesuatu. Beda dengan Arab Saudi. Seperti itu, jadi kita selama ini kita pun harus lihat kitab itu kita lihat ya. Sebab sekarang penerbitnya kepentingan, kemudian sponsornya kepentingan. Kalau sponsornya Wahabi, kemudian yang menerbitkan Wahabi, yang mentaklik Wahabi, apa yang anda lagi pasti ya, apa-apa yang tidak menguntungkan untuk mazhab mereka pasti akan dihilangkan. Ya. Tentang misalnya tentang isbatut ta'wil, misalnya tentang ahadits sifat, itu pasti mereka pangkas, sehingga mereka mengesankan seakan-akan bahwa para sahabat itu kulluhum saat itu adalah madhabnya madhabul zahir, mengikuti apa adanya saja. Kalau itu yang terjadi dan kalau itu yang kita pahami, rusak agama ini. Adapun hadis utlubul ilma walau bis-sin, itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mengatakan para ulama ahli hadis kerepotan menanyakan ya askar alimul hadis ta'ibu fi bahtihi wa amma nahnu, kata beliau begitu, fasa'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam punya jalur khusus, tetapi walaupun itu tidak bisa menjadi acuan buat kita, tapi kita kan tahu apa itu bahwa mereka adalah orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ditunjang lagi oleh kedekatan nasab. Seperti itu. Dikutip oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad hadis ini dan dikatakan tentang hadis apa tahu dia hadis sebagaimana Habib Zain dalam kitabnya Hadis Sahih, ya tetap walau isi itu fadlul ilm, ya kita fadlul ilm katakan anakku hadis, bahkan kalau nggak salah Habib Zain menyebutkan akhrajahu man, riwayat siapa itu? An-Nasai. Al-Imam An-Nasai. Enggak. Ini Rawahul Baihaqi wa Khatib bin Abdul Bar Dailami. Itu. Al-Imam Ad-Dailami sahib Sunan Ad-Dailami. Kemudian Ibnu Abdul Bar. Siapa yang tidak tahu Ibnu Abdul Bar? Kalau kita bicara tentang tafsir, maka Ibnu Abdul Bar pakarnya. Kalau kita bicara tentang hadis, maka Ibnu Abdul Bar pakarnya. Kalau kita bicara tentang fikih, maka Ibnu Abdul Bar termasuk mujtahid madhab. Kalau kita berbicara tentang tasawuf, maka adalah Ibnu Abdul Bar salah satu pakarnya. Apalagi yang pribadi kaum, lalu kita mengatakan, oh tapi kata Albani, siapa itu Albani? Sekali lagi. Tapi di sini Ibnu Jauzi aja yang membuat beliau. Iya, Al-Imam, jangankan Ibnu Jauzi,
Al-Imam Suyuti itu saja banyak yang kemudian maudhu beliau itu ditentang oleh ulama-ulama berikutnya, karena itu bukan bagian daripada maudhu. Boleh jadi saat itu beliau menukil pendapatnya orang lain, seperti itu hal yang wajar. Tapi kalau Ibnu Jauzi dibandingkan dengan Ibnu Abdul Bar dan Al-Baihaqi yang jauh, jadi cukup pendapatnya ini. Pendapat sendiri begini, pendapat anak perguruan tinggi sama pendapat anak SD, katakan begitulah, pasti apa beda. Kemudian contoh bahwa pendapat seorang ulama itu tidak selalu dibenarkan dan tidak boleh jadi karena berlaku falsafah likulli jawadin kabwa, bahwa setiap kuda yang bagus itu yang larinya kencang pasti suatu saat dia akan akan terpleset dan terkilir kakinya masuk lubang misalnya, jatuh. Artinya kalau dalam istilah kita mungkin tiada gading yang tak retak, nggak ada sempurna. Al-kamal lillah. Misalnya dalam kitab Nasikh Mansukh karya Al-Imam As-Suyuti itu banyak ayat-ayat yang dimasukkan bahwa ini ayat mansukh, padahal ayat itu tidak termasuk ayat-ayat yang terjangkau Nasikh Mansukh. Misalnya ayat-ayat cerita tentang Qasas, ini nggak mungkin terjadi Nasikh Mansukh. Kalau terjadi Nasikh Mansukh berarti sebagian kita bohong gitu. Nah, ayat-ayat yang nggak mungkin terjadi Nasikh Mansukh, kalau misalnya apa? Hukum, itu yang Nasikh Mansukh. Kalau ada syarat yang 4 syarat itu. Kemudian ayat-ayat as-sifat, bagaimana lain tasawwur, bagaimana mungkin ayat-ayat sifat ada Nasikh Mansukh? Dulu begini, sekarang tidak, loh, berubah berarti. Maka kemudian dikatakan ini nggak benar. Jadi ayat Nasikh Mansukh itu tidak sebanyak seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Nasikh Mansukh. Kalau kita katakan itu yang dikatakan Imam Suyuti, Anda mengatakan ini sesuai dengan yang dikatakan Imam Suyuti dalam Nasikh Mansukh. Kalau itu Anda belum mengenal lisensi mengkaji sebuah buku. Sebuah buku itu Al-Ain Boros, Al-Imam Suyuti siapa? Kita tahu dari kepala kita. Tetapi tadi itu lari kulit kalau jawadin kan buat. Dalam hal ini bukan kita berarti menafikan kesalahan Imam Suyuti. Paham? Nah, walaupun Imam Suyuti kita tahu di atas kepala kita, kakinya di atas kepala kita, tetapi bukan berarti kita tidak menafikan adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh Imam Suyuti, yang itu muncul dari Imam Suyuti. Seperti itu sih. Contohnya tadi itu seperti kitab Nasikh Mansukh itu contoh saja, di mana beliau kategorikan ayat-ayat, baik itu banyak ayat, padahal ayat itu sebenarnya tidak terjaring Nasikh Mansukh, tapi beliau katakan ya hadhihi mansukha. Paham ya? Seperti itu juga. Oleh karena katakan dalam istilahnya wa huwa mutasahilun. Mutasahilun itu artinya, kalau kita berbicara tentang maudhu itu katakan wa huwa mutasahilun, artinya dia itu orang yang terkesan tidak selektif di dalam mengatakan hada maudhu. Sebab mengatakan hada maudhu itu sama aja Nabi mengatakan orang ngapa bohong, sanksinya berat. Begitu menafikan kaul Nabi tanpa ada tanpa ada kekuatan yang mendasari kita. Kan kita katakan ada bagaimana di antara kaidah-kaidah yang katakan alamatul wada' tadi kan seperti itu. Tapi kalau misalnya utlubul ilma walau bisin itu tidak terjaring gitu. Yang pertama
Itulah komitmen Islam terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, menunjukkan betapa Rasul itu seorang yang punya wawasan yang luar biasa. Walaupun beliau adalah seorang ummi, tapi beliau adalah seorang melek informasi. Kemudian mau Islam itu artinya memberikan untuk membuka diri. Bahwa Islam itu adalah agama yang membuka diri untuk menerima masukan dari agama lain, dari dunia luar. Sebab Islam tidak menutup diri. Terbukti di zaman itu 15 abad yang silam Nabi sudah berbicara tentang keberadaan negeri Tiongkok, Cina. Karena apa? Karena Cina pada saat itu sudah mengalami lompatan budaya yang luar biasa. Orang lain masih pakai koteka, bahkan sampai hari ini masih pakai koteka, orang Indian. Nah, orang Cina sudah bisa menciptakan sutra. Orang Eropa masih dalam kegelapan, orang Cina sudah bisa membuat kertas. Orang Eropa masih minum air comberan, orang Cina sudah bisa minum teh, karena teh itu yang menemukan orang Cina. Ribuan tahun yang lalu itu didukung oleh arkeologi, di mana ditemukan peninggalan dinasti Ming yang ribuan tahun itu. Itu artinya apa? Artinya mereka orang-orang Cina itu sudah memiliki lompatan budaya, ilmu pengetahuan yang luar biasa di saat di belahan lain di dunia ini masih dalam keterbelakangan. Oleh karena itu Rasul tidak menafikan, sebagai pembawa Islam tidak menafikan keberadaan itu. Oh jangan, enggak. Maka Rasul mengatakan, utlubul ilma walau bisin. Karena saat itu asin adalah unggulannya. Karena bodoh, masa mempelajari Arab di sini? Ya bukan mereka Rasul yang bodoh. Seperti itu. Jadi Islam itu adalah agama yang membuka diri, agama yang mau menerima masukan dari orang lain. Iya, seperti itu. Dan betapa ditekankannya manusia Muslim itu untuk menuntut ilmu, walau ilmu itu harus ditempuh dari jarak yang tidak memungkinkan. Saat itu tidak memungkinkan. Dari Arabia menuju Sin itu nggak memungkinkan. Bagaimana dengan onta? Sedangkan Anda harus apa itu? Menyeberang lautan. Tapi seperti itu, walaupun perjalanan itu cukup melelahkan, jauh dan nyaris nggak mungkin, Anda tetap harus ke sana demi ilmu pengetahuan. Karena orang-orang itu nggak mengerti akan nilai-nilai ini, maka mau untuk nggak mungkin mengatakan masa orang saja dorong untuk ke negeri kafir. Oh, saja ini persepsi yang salah, asumsi yang salah, tafsiran yang salah. Juga keberadaan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Jailani. Ini ulama-ulama besar. Iya. Kemudian dilakukan siapa lagi? Ibnu Abdul Bar. Kalau kita mengatakan, ya, kalau menafikan tidak ada hadis yang ini ulama-ulama itu apa? Pendapatnya mau dikesampingkan bagaimana? Bahkan dikatakan di sini ini mungkin yasilu bi majmu'iha ila hasan. Ya. Artinya hadis itu didukung sana, didukung sini, secara kolektif dia yartaqi ila hasan. Hasan li. Paham ya? Lalu bagaimana menafikan? Kalau sudah hasan yang boleh dinafikan, ya pamer kebodohan berarti. Karena dia cukup kuat untuk dijadikan hujjah. Paham ya? Ada satu lagi, ini anak-anak kan bulan Maulid ini undangan sering, jadi kadang ke yang ceramah itu ada ya tentang hadis Nur tadi. Beliau awal-awal penciptaan itu bukan Nur Nabi Muhammad, katanya disebutkan itu adalah Syajaratul Yakin, sebagaimana yang disebutkan dalam Daqaiqul Akhbar di sini.
Ya, khalaqa syajaratan laha arba'atu agsanin fasama syajaratakin summa khalaqa nura Muhammadin. Nah, katanya jadi bukan awal penciptaan itu bukan Nur Muhammad, tapi itu khalaqa syajaratakin hidup sebuah hadis. Nah, ja'a fil khabar. Ja'a fil khabar. Sekarang bagaimana Anda menafikan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak yang sudah jelas-jelas, ya kan? Dengan kata-kata ja'a fil khabar. Itu kan takbir ini menunjukkan mu'alif itu tidak akan mengatakan ja'a fil khabar atau kama thabata fil athar kalau dia memungkinkan untuk menukil nama sumber referensinya walau sekecil apapun. Paham? Ja'a fil khabar itu artinya dia menemukan buku saja, dia baca ja'a fil khabar, referensinya mana? Tapi saya katakan ja'a fil khabar, saya tidak mengatakan referensi pada seorang orang-orang tertentu. Kalau ini kita mau mengatakan kita memiliki mizan al-i'tidal, ya kan, timbangan keadilan kan, tidak belas sebelah dengan hadis Jabir bin Abdullah. Yang pertama jelas sumber periwayatnya Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Abdul Razak. Nah, ya, dalam musnadnya jelas mereferensi. Tinggal kemudian kita mudah untuk melacak bagaimana komentar ulama tentang hadis ini. Selesai. Jadi kalau kita pertimbangkan dengan kalimat ja'a fil khabar dengan hadis Abdul Razak, pasti hadis Abdul Razak ini lebih unggul. Tuh. Ya, masalahnya beliau menafikan hadis Abdul Razak itu. Nah. betul. Menafikan hadis Abdul Razak dengan kemudian dia berdalilkan ja'a fil khabar. Ya, lebih bodoh, pamer bodoh lagi, pamer kebodohan. Kita bilang sama kiainya, kiai itu pamer kebodohan, nggak mengerti takbirul kitab. Ja'a fil khabar itu artinya apa? Khabar yang mana kan begitu? Di mana dan siapa sumbernya? Dia tidak akan, mu'alif ini tidak akan mengatakan adalah an ta'biri ila ta'biri ja'a fil khabar kalau dia tahu sekecil apapun sumber referensinya, pasti dia akan sebutkan nama. Karena itu akan memberikan kontribusi penguatan terhadap sebuah referensi. Jadi menafikan hadis ini lalu mengisbatkan ja'a fil khabar, ya dia sama sekali tidak tahu tentang kaidah. Karena ya tadi masalahnya kan hadis itu tidak dimuat di musnad, itu kan tidak ada cetakan sekarang. Apalagi begitu, pasti LC itu yang untuk ngomong seperti itu. Kalau LC maaf kata, kita tahu kapasitasnya. Ya. Kalau tak menurut takbir, pusat-pusat mereka mengatakan ulum sathiyah, ilmu yang di permukaan saja. Artinya dia seakan-akan mempelajari kitab ini, padahal dia mempelajari lisensi buku. Oh, kitab ini begini. Menguasai. Padahal dia baca lisensi. Baca kitabnya sendiri nggak bisa. Seperti dikatakan ada seorang saja membaca alif lam mim nashrah. Loh, alam nashrah enggak alif lam mim nashrah kan? Di sana alif lam mim dari kitab. Sini kenapa nggak boleh dibaca alif lam mim nashrah? Kan itu saya sama saja. Seperti itu, kadang-kadang kita nggak masuk di akal. LC pun seperti itu. Bukan nggak ada. Kalau kita tanya nggak ada, di mana Anda katakan itu? Coba buka musnadnya. Musnadnya nggak punya dia. Musnad Abdul Razak nggak punya dia, dan pasti tidak punya. Pasti tidak pernah menyentuh. Karena musnad Abdul Razak kitab yang sulit untuk dia miliki. Terbatas. Tidak dicetak secara komersial. Ya sekarang komersial karena apabila sedikit, jadi nggak banyak. Saya yakin yang mengatakan menafikan menyentuh kitabnya itu tidak pernah. Ya, menyentuh kitabnya tidak pernah. Ya. Karena kitabnya sulit juga. Beda dengan Kutubus Sittah, Mustadrakat, Sunan, berbeda. Itu kitab-kitab yang diminati banyak orang. Kemudian bahwasanya hadis tentang nur Nabi Muhammad SAW dari hadis Abdul Razak saja ataukah banyak sumber yang lain?
Kalau anda menafikan ini, yang lain menafikan juga. Qiyasan ala hal, nggak mungkin. Kemudian tentang Allah mensifati Rasulullah SAW dengan nur itu sesuatu yang qat'i dalam Al-Quran. Allah mentakdirkan Rasul itu dengan cahaya, banyak sekali ayatnya. Kalau anda akan menafikan juga. Kalau kita katakan, ya inilah tafsiran atau pengembangan daripada kata-kata nur yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah sendiri mentakdirkan kemunculan Rasulullah SAW itu dengan nurun wa kitabun mubin. Lalu ulama mengembangkan kalimat ini, lalu dikait-kaitkan dengan hadis-hadis yang tersentuh dengan masalah ini. Jadi kalau anda mengatakan menafikan nur dengan menafikan hadis Abdul Razak, berarti nur itu nggak ada. Ya salah betul, bisa salah besar itu. Berarti anda menafikan Al-Quran. Lalu pertanyaannya yang lebih mendasar lagi, apa sebenarnya motivasi dari penafian ini? Anda ingin supaya umat itu memandang Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, tidak perlu memuja dan memujinya. Allah Subhanahu Wa Taala jelas itu melarang kita untuk memperlakukan Rasulullah SAW itu sebagai orang biasa. Allah pun mengatakan, la tarfa'u aswatakum fawqa aswatin nabi, wa la tajharu lahu bil qawl. Mengangkat suara saja kita nggak boleh. Allah melarang la taj'alu du'a ar-rasul. Jangan engkau jadikan panggilan kepada Rasul itu sebagaimana layaknya engkau memanggil terhadap sesama. Allah melarang mengangkat suara sehingga ada seorang sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh dalam Sahih Muslim, tatkala Al-Quran itu turun, sahabat itu nggak keluar dari rumahnya, berhari-hari nggak keluar dari rumahnya. Kemana sahabat itu? Karena sahabat itu memang suaranya lantang, nggak keluar. Dicari, karena Rasul yang menginginkannya, sahabat itu sibuk mencarinya. Dicari dalam rumahnya, rupanya dia mengurung diri dalam rumahnya, takut keluar. Kenapa? Laqad nazalatil ayat wa antum kama ta'lamun anni min ajharin nasi ala Rasulillahi sautan. Saya pikir ini ayat mengenai dirinya yang memang suaranya lantang, terkesan keras. Nah, bagaimana dia mau merendahkan suaranya? Memang suaranya sudah seperti itu. Maka ayat ini turun kepada pupuslah semua amalan. Maka kata Rasul, la bal anta min ahli jannah. Kata Rasul panggil dia dan katakan dia min ahli jannah. Aku yang mengatakannya. Nah, sudah seperti itu. Itu kan gambaran jelas. Artinya apa? Kalau kita tidak boleh suara kita lebih keras, lebih tinggi daripada suara Rasulullah SAW. Bahkan kita lebih tercengang lagi manakala kita membaca sabab musabab turunnya ayat ini. Saat itu di majelis Rasul terjadi dialog antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar ini adalah sosok satu-satunya manusia yang sudah diakui keberadaannya dan keberadaan nilai tauhidnya, keberadaan nilai imannya, kualitas ketakwaannya, sehingga untuk itu semua Rasul memberikan gelar As-Siddiq. Masih anda ragukan? Oh, anda begini, anda diragukan ketauhidannya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, yang satu Umar ibn Khattab yang dijuluki oleh Rasul Al-Faruq, berdialog. Dialog mereka sekedar sengit, ya, sedikit sengit, sehingga suara mereka meninggi. Di situ ada Rasulullah SAW. Turun ayat ini. Artinya, walaupun itu engkau wahai Abu Bakar, walaupun itu engkau wahai Umar, kalau kalian
mengangkat suara kalian di majelis Rasul lebih tinggi dari Rasul, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu terhadap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, apalagi yang lain. Mengangkat suara saja, artinya apa itu? Kalau memang tidak, apa itu? Rasul itu diistimewakan oleh Allah, sehingga jangan sampai terusik, sedikit aja terusik perasaannya, sedikit terganggu, maka Allah akan marah dan akan memupuskan, menghilangkan, melenyapkan, menggugurkan semua nilai. Walaupun yang bersangkutan itu seorang Abu Bakar As-Siddiq, walaupun yang bersangkutan itu seorang Umar Ibn Khattab, apalagi cuma LC. Paham? Nah, mengangkat suara saja. Kemudian kedua, memanggil nama Nabi. La taj'al. Kalau kita kembali kepada usul, pelarangan itu pastinya indikasinya adalah haram. Perintah itu indikasinya wajib. Itu kalau kita ngerti usul fikih. Maka kalau ini dilanggar haram hukumnya, selesai. Allah melarang. Kemudian datang Muhammad, lahir Muhammad, haram, khutbahnya semua haram. Bagaimana akan rekah? Kalau seperti ini, artinya apa? Rasul tidak layak untuk diperlakukan layaknya kalian memperlakukan antar sesama. Itu artinya apa? Karena Rasul memang orang istimewa. Karena keistimewaannya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dalam Al-Quran tidak pernah menyebut nama Rasul itu hanya 11 nama. Ini mestinya kita pahami, jangan kita selingkuhkan. Kalau kemudian umat mengaplikasikan ajaran ini dalam bentuk kemudian memanggil Rasul dengan ya Rasulullah, ya Habibullah, dan seterusnya, wah, la tatruni, jangan kalian memuja-mujaku layaknya Nasara memuja Isa ibnu Maryam. Ini sama saja kita melakukan kebohongan terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab pertanyaannya, mungkinkah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saat ini ada, semisal saat ini ada, lalu ada orang yang memuji, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri, dan seterusnya, lalu Rasul masuk ke masjid, ya ummah la tatruni kama aqtil an-nasara Isa bin Maryam. Kira-kira maksudnya akal gak? Atau Rasul membiarkan? Seperti waktu para kaum Ansor mengatakan tala'al badru alaina. Itu kan di siang hari. Masa di siang hari ada badr? Apa bukan kata badr itu sebagai kata-kata ungkapan? Paham? Kata ungkap. Karena saat itu di siang bolong. Kalau anak tidak mengerti sejarah, sejarahnya waktu masuk ke kota Madinah itu di siang bolong. Fi waktu dhahira, saat siang bolong, saat matahari di ubun-ubun. Jadi nggak mungkin bayangan rembulan pun nggak mungkin ada. Ungkapannya qala al-badru alaina, telah muncul bulan purnama. Kalau itu bukan pujian, kalau itu bukan ungkapan rasa apa itu? Kegembiraan mereka. Rasul mengatakan, la tadruni, karena tidak akan pernah mungkin seperti itu. Karena Islam itu setiap ajarannya selalu dibarengi dengan tadzawuq. Ada kasar sana. Ada menimbang perasaan orang lain. Orang lain sudah susah-susah mau menunggu, susah-susah memuji, susah-susah menguntai kalimat. Lalu kita respon dengan enggak perlu seperti ini. Saya enggak butuh seperti ini. Itu manusia apa seperti itu? Ajaran dari mana sih seperti itu? Atau yang lebih ekstrim lagi, ada orang baca selawat, baca maulidan, ya, memang bentuknya tidak ada dalam zaman Rasul, baik lawat terbang
ya, baca dengan langgam yang seperti ini, ya, baca secara apa itu bersama-sama. Kata Rasul, hadihi bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada orang yang memuji-mujinya membaca selawat lalu diancam akan masuk neraka. Masuk di akal enggak? Atau orang yang baca tahlilan la ilaha illallah la ilaha, ini bid'ah semuanya. Semuanya masuk neraka. Masuk di akal enggak ya? Saat di mana Rasul pada kesempatan yang lain mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala hisni, la ilaha illallah, wa man qalaha dakhala husni, wa man dakhala hisni amina min adzabi. Sangat tidak masuk di akal. Di mana Rasul mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti telah masuk dalam bentengku, dan barang siapa yang masuk bentengku aman dari segala ancaman azabku. Tiba-tiba Rasul masuk dan mengatakan, kalian semua yang membaca la ilaha illallah ini sesat, dan yang sesat pasti akan masuk neraka. Mungkin kalau Rasul mengatakan ini dan mengatakan yang lain dan kontradiktif sifatnya, sama sekali tidak masuk di akal. Paham? Nah, jadi banyak hal yang kemudian mereka itu justru yang secara tidak langsung telah melakukan kebohongan terhadap baginda Rasul Muhammad SAW. Sebab bentuk kebohongan itu bukan saja yang memalsukan hadis secara matan, secara oral, kalimat disusun sedemikian rupa dan mengatakan ini yang mengatakan Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Bukan itu saja, tetapi kebohongan itu adalah sebuah hadis, sebuah teks hadis yang pernah diucapkan oleh Nabi 15 abad yang silam, tetapi dengan tujuan yang seperti ini. Lalu Anda hari ini mengatakannya dengan tujuan yang lain. Itu juga bentuk kebohongan. Ini perlu kita pahami. Sebab kita katakan, benarkah Nabi saat mengatakan ini, mengatakan hadis ini untuk menafikan majalisus sholawat? Itu pertanyaannya. Benarkah Nabi mengatakan ini dan tujuannya untuk menafikan majalisut tahlil wa zikir? Pertanyaannya, benarkah Nabi tatkala mengatakan hadis ini untuk menafikan pembacaan wahbah dari orang-orang muslimin untuk muslim yang lain yang telah tiada, yang telah wafat? Allahumma ja'al wa ausin wa taqabbal ma qara'nahu min al-Qur'an al-Karim wa min qawli la ilaha illallah wa ma qulna min qawli subhanallah bihamdih wa ma qulna min qawli ya Allah wa ma sallayna ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis al-mubarak minna hadiyatan wasilah. Doa yang lazim kita baca setelah tahlilan. Benarkah Nabi mengatakan itu untuk menafikan doa tadi ini, doa seorang muslim untuk muslim yang lain, sedang Rasul mengatakan al-mayyitu fi qabrihi kal ghariq yantadhiru da'wata akhihi. Mayit dalam kuburnya itu seperti orang yang sedang hendak tenggelam menunggu doa saudaranya muslim yang lain. Kan berarti kacau. Mungkinkah Nabi itu mengucapkan hadis-hadis yang kacau? Bukankah beliau katakan la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha? Paham ya? Jadi tidak masuk di akal. Sangat tidak masuk di akal. Nggak ada relevansinya, nggak runtut, kacau balau, seperti itu. Jadi pertimbangan kita, jangan kita serta merta sengaja percaya nanti ya lalu memutuskan mengatakan benar, tidak benar, ada dan tidak ada, ya, karena telah dimuat di sebuah kitab. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita mencermati secara cerdas, kitab itu terbitan mana, siapa penulisnya. Oh, ini kitab salaf,
Baik, sudah diterbitkan oleh siapa? Karena pasti akan terjadi apa? Mencetak yang berulang-ulang. Kalau sebuah kitab Fathul Bari, kita percaya penuh dan sepenuh hati dan jiwa akan amanah daripada Al-Imam Ibnu Hajar. Kita percaya sepenuh hati dan jiwa akan kapasitas keilmuan Ibnu Hajar. Tapi apa yang disuguhkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar itu bagikan susu sebelanga untuk umat, untuk meminumnya agar umat terobati rasa hausnya. Tetapi kemudian susu yang sebelanga tadi itu akan rusak dengan apa? Setitik nila. Setitik nila inilah komentarnya Ibn Baz. Setitik nila inilah komentarnya Albani. Ya, pada hadis-hadis Al-Imam Al-Bukhari yang telah disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Hajar, lalu dikomentari oleh Albani dan dikomentari oleh Ibn Baz. Bagikan apa itu? Setitik nila yang akan merusak susu sebelah. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau Anda kemudian sudah minum susu yang rusak, kalau kemudian sakit perut, jangan salahkan perutnya. Ya karena Anda selektif minum susu yang rusak. Namanya memang susu, tapi susu yang rusak. Nah, susu yang rusak itu seperti Fathul Bari yang ada takliknya Ibn Baz. Nah, kita analogkan seperti itu kepada kitab-kitab yang lain. Paham ya? Nah, jadi kita jangan pernah kecoh. Ini kitabnya. Udah dulu. Tapi tanya siapa? Siapa yang mengomentari? Siapa yang melakukan footnote, catatan kaki? Ya. Sebab ini kemudian apa? Akan menentukan. Yang pasti hadis-hadis yang tidak mendukung mazhab mereka akan mereka hilangkan. Dan mereka tidak punya beban moral untuk ini. Beban moral agama mereka sangat rendah. Demi mazhab mereka akan rela melakukan apa saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebohongan kepada baginda Rasulullah SAW itu bukan sekedar memproduksi hadis dalam bentuk matan, ya, sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW dan mengatakan ini hadis Rasulullah SAW. Tetapi itu jelas itu maudhu. Tetapi maudhu dalam bentuk yang lain adalah yang tak kalah nista dan jahatnya adalah sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh Rasul saat beliau masih hidup di hadapan halayak para sahabatnya, yang biasanya hadis itu disampaikan tersebab karena sebuah peristiwa yang kita biasanya mengenal dengan istilah sababu wurudil hadis, lalu kita belokkan, kita racurkan makna hadis tersebut. Ini juga merupakan bentuk takdzib ala Nabi SAW. Seperti hadis man ahdatha fi amrina hadha, ya, man ahdatha fi amrina hadha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, dan hadis yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Lalu berdasarkan hadis ini kita menafikan keberadaan majelis-majelis maulid yang di dalamnya dibaca sholawat salam kepada baginda Rasul SAW, dan sejarah kehidupan Rasul dari sebelum beliau lahir hingga beliau dilantik menjadi seorang nabi dan seorang rasul hingga kewafatan beliau. Itu tujuannya menafikan majalisul dzikir, termasuk majalisul tahlil, majalisul waqaf. Ya, itu tujuannya. Maka itu salah satu bentuk kebohongan terhadap baginda Rasul SAW. Kenapa? Karena Rasul SAW yang kita yakini
ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak akan pernah mungkin mengatakan hadis hari ini mengisbatkan, besok menafikan. Sebagaimana beliau mengisbatkan fadailus sholawat, kemudian menafikan tentang orang yang baca selawat. Rasul mengisbatkan fadailul dzikir, fadailut tahlil, kemudian menafikan majalisul dzikir, majalisul tahlil, dan seterusnya dan seterusnya. Paham ya? Ini yang perlu kita pahami, kita cerna, kita resapi, ya, kemudian kita untuk mawas diri, tidak mudah memahami menyerap informasi apa saja yang berkaitan dengan seputar ini, ya, tentang tawasul, ya. Nanti dalam kitab apa itu Mafahim Yajibu an Tushahhah, ya, itu akan ditelanjangi Wahabi, ya, sampai mereka tidak bagikan manusia yang tidak selembar benang pun menempel pada tubuhnya. Saat mereka mengkampanyekan anti tawassul dengan mereferensi pendapat dan fatwa Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, maka dalam kitab itu ditemukan satu fatwa Ibn Abdul Wahhab yang rujukannya bisa dirujuk, ya, karena rujukannya jelas dan pasti, halamannya berapa, kitabnya apa, ya, tentang jawazut tawassul libni Muhammad ibni Abdul Wahhab. Jadi banyak sekali pemalsuan dan pengatasnamaan Muhammad ibnu Abdul Wahhab yang dilakukan oleh kaum Wahabi, padahal Muhammad ibnu Abdul Wahhab tidak pernah mengatakannya. Nah, ini ada klarifikasi dari Muhammad ibnu Abdul Wahhab tentang banyak hal, minimal ada 3 permasalahan pokok yang dinafikan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Nah, itu dalam kitab Mafahim Yajibu an Tushahhah dimuat. Oh, sekedar muat saja itu? Oh, sama sekali tidak. Disebutkan referensinya. Anda bisa merujuk sebagai seorang Wahabi. Rujuk, ya, referensi Anda itu. Pasti kalian temukan di sana. Jawaz tawassul li Muhammad ibn Abdul